Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas daring. Setelah kita melewati satu semester ke belakang di kelas daring, kita kembali lagi setelah liburan atau setelah ujian di semester 1. Kita kembali lagi daring dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan keputusan pemerintah daerah Kabupaten Lebak yang mengharuskan kita harus kembali belajar daring. Baik, Bapak ucapkan selamat datang lagi di kelas daring. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya di kelas daring ini di semester genap ada 8 materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang materi tolak peluru. Namun di sini Bapak akan sedikit menyampaikan hal-hal penting saja. Kita tidak perlu membahas sejarah lahirnya tolak peluru, karena itu merupakan bagian dari materi yang sudah disampaikan di kelas 10 ataupun kelas 11. Namun di kelas 12 ini kita lebih mendetail lagi. Kita akan bahas tentang teknik-teknik dari tolak peluru ya. Kita harus lebih berkembang lagi bagaimana caranya menganalisis gerakan-gerakan atau teknik yang terdapat di dalam teknik tolak peluru ya. Baik, sedikit Bapak akan kilas balik mengenai sejarah ya. Tidak akan banyak, kita review lagi ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat tolak peluru itu merupakan salah satu cabang atletik ya. Ini merupakan induk dari segala cabang olahraga atletik. Disebut juga mother of sport ya. Mother of sport. Ini merupakan cabang atletik yang tertua. Jadi lebih dulu lahir cabang atletik tolak peluru ini dibandingkan atletik nomor-nomor lain. Makanya disebut juga sebagai mother of sport ya. Kemudian tolak peluru menurut ahli seperti Wiarto ini memiliki tujuan bagaimana caranya mencapai tolakan sejauh-jauhnya. Jadi tujuannya itu dari tolak peluru ini adalah bagaimana melempar, bukan melempar ya, karena ini bukan nomor lempar tapi menolak ya. Nama judulnya juga atau poinnya juga adalah tolak peluru. Jadi bagaimana menolak peluru sejauh-jauhnya. Itu poin yang paling penting dalam olahraga atletik cabang tolak peluru. Jadi tujuan utamanya adalah menolak peluru sejauh-jauhnya. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Bapak akan menyampaikan, dan kita tahu untuk menolak peluru itu memerlukan gaya ya, gaya. Dimana gaya yang paling yang biasa digunakan oleh para atlet ada dua ya. Yang pertama itu gaya ortodoks. Gaya ortodoks itu biasa yang kita lakukan itu di tingkat-tingkat sekolah, biasa SMP, SD maupun SMA. Kita sering melakukan itu. Yang kedua itu gaya O'Brien. O'Brien itu gaya membelakangi. Nah,
Gaya ini biasanya yang paling sering digunakan oleh para atlet ya, oleh para atlet tingkat internasional ya, digunakan oleh atlet-atlet profesional, biasanya menggunakan gaya O'Brien, gaya membelakang. Itu poin dari gaya. Kemudian tidak kalah pentingnya kita harus lebih mengenal lagi teknik-teknik dasar dari tolak peluru ya. Biasanya itu kita ketahui dari kelas 10, kelas 11 ada 3 macam, yaitu yang pertama teknik memegang peluru ya. Ini sangat penting sekali, bagaimana caranya kita menolak peluru sejauh mungkin tanpa ada kesempurnaan, tanpa ada ketepatan cara memegang peluru ya. Tidak sembarangan kita hanya melempar saja, tentu ada teknik-teknik yang perlu kita kuasai ya. Itu yang pertama, itu dari teknik dasar tolak peluru. Yang kedua itu teknik memposisikan, menempatkan peluru sebelum ditolak itu di mana, yaitu meletakkan peluru di bahu di sini. Jadi yang tertera di gambar di samping atau gambar di layar ya, bagaimana memposisikan meletakkan peluru yang baik sebelum dilempar. Nah, mungkin di part pertama atau di pertemuan pertama ini Bapak akan membahas 2 poin saja ya, karena materi tolak peluru akan Bapak bagi menjadi 2 pertemuan ya. Yang pertama, pertemuan sekarang kita akan membahas yang pertama adalah teknik memegang peluru ya. Ada 3 macam ya, ada 3 macam seperti yang tertera di gambar. Yang kedua, teknik menempatkan peluru seperti apa ya. Selain itu, kita tentunya sebelum mengenal lebih jauh tentang tolak peluru, kita harus tahu dulu ya peralatan apa yang kita gunakan ya, peralatan apa yang harus kita ketahui yang biasanya dipakai dalam tolak peluru. Yang pertama tentunya harus ada lapangan ya, lapangan tolak peluru. Yang kedua, media ya, media itu pelurunya itu sendiri, peluru ya macam-macam, ada ukurannya ya, ada jenisnya. Peluru bisa terbuat dari karet ya, ada dari besi, bisa juga dari bahan campuran dari karet dan beton, bisa ya, bisa dimanipulasi tapi dengan ukuran berat yang sama. Biasanya ukuran untuk putra dan putri itu berbeda ya, nanti kita bahas selanjutnya. Yang ketiga itu alat ukur. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan peralatan lainnya ya. Bagaimana setelah lemparan atau tolakan yang dihasilkan baru kita ukur ya. Itu yang terakhir itu peralatannya adalah bendera untuk sebagai ciri ya, sebagai ciri kemana arah tolakan harus kita tolakan, peluru itu harus kita tolakan. Nah, itu poin untuk peralatan. Yang pertama tadi lapangan, yang kedua pelurunya itu sendiri, yang ketiga alat ukur atau meteran, yang keempat adalah bendera kecil sebagai penanda atau ciri ya. Baik ya, mungkin itu saja pertemuan pertama kita ya. Untuk lebih jelasnya Bapak sudah share materi tentang tolak peluru ya. Nanti kalian silahkan gali lagi, cari atau buka nanti ya, klik di materi, kalian pelajari lagi, atau mungkin kalian silahkan kembangkan lagi ya. Nanti kita akan bahas di minggu kedua tentang teknik melempar atau teknik menolak ya, bukan melempar, maaf, teknik menolak ya, teknik menolak dari awalan sampai sikap terakhir setelah tolakan ya. Nanti ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom pertanyaan nanti ya. Oh ya, sebelumnya Bapak akan tegaskan lagi kepada kalian, sebelum mengakhiri pelajaran, pastikan lagi bahwa kalian sudah
mengisi absensi ya. Biasanya ada yang lalu ikut kelas online tapi lupa mengisi absensi ya. Itu merupakan hal penting juga untuk penilaian kita buat kalian ya. Jadi pastikan lagi kembali, cek lagi bagaimana langkah-langkah mengikuti kelas daring ini, khususnya di semester genap sekarang, karena ini sangat penting sekali buat kalian untuk nanti perhitungan di akhir semester. Karena nanti di akhir semester genap ini perhitungan bagaimana kalian untuk kelas 12 lulus atau tidaknya, untuk kelas 11 dan kelas 10 naik atau tidaknya ya. Jadi perhatikan lagi, Bapak harapkan kalian lebih aktif. Bayangkan bahwa kalian itu sekarang tidak menganggap kelas daring, jadi dengan santai saja Pak. Posisikan semester genap ini seperti belajar biasa tatap muka, bangun pagi, lihat jadwal ya, dan pastikan kalian mengikuti setiap mata pelajaran. Itu saja saran Bapak, mudah-mudahan kalian paham ya. Bapak harapkan kalian lebih aktif lagi, semangat ya. Jaga kesehatan ya, kondisi tubuh ya, terutama di masa pandemi ini. Bapak harapkan kalian pola makan, pola tidur diperbaiki lagi ya. Itu saja dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.